Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu yang berbahagia. Yang terhormat Kepala SMP Negeri 4 Satap Singkup, yang saya hormati rekan guru SMP Negeri 4 Satap Singkup, dan anak-anak kelas 7 dan kelas 9 pada hari ini yang membantu saya. Terima kasih sekali. Alhamdulillah pada pagi hari ini marilah kita bersyukur pada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala, memberikan kita kenikmatan, kesehatan, sehingga pada siang hari ini kita masih dapat bertemu, berkumpul untuk melakukan aktivitas yang insya Allah bermanfaat untuk kita. Kemudian sholawat dan salam tetap kita haturkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, Ibu Bapak yang berbahagia, pada kesempatan kali ini perkenankanlah saya Maslihatul Hasanah, guru mata pelajaran pendidikan agama Islam di SMP Negeri 4 Satap Singkup. Saya saat ini sebagai calon guru penggerak angkatan 9 di Kabupaten Ketapang. Pada kali ini saya sedang mengikuti kegiatan pendidikan program guru penggerak. Adapun kegiatan ini merupakan rangkaian dari aktivitas pendidikan guru penggerak yang insya Allah nanti akan berakhir atau selesai terjadwal sekitar bulan April. Nah, pada akhir pertemuan kita dalam modul pembelajaran kita yang pertama, yaitu modul pembelajaran 1.4, di sini saya mendapatkan tugas untuk menyampaikan pemahaman yang telah saya dapatkan ketika saya mempelajari materi yang terdapat pada modul 1.4. Adapun modul 1.4 ini merupakan sebuah kumpulan materi yang isinya di situ nanti kita akan membahas konsep-konsep inti yang akan mengarahkan kita sebagai guru untuk berkolaborasi sehingga dapat membentuk dan mewujudkan budaya positif di sekolah. Seperti itu ya Bapak Ibu. Sebelum saya melanjutkan penyampaian materi saya pada pagi hari ini, hal yang pertama yang saya sampaikan ialah ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya pada Bapak Kepala Sekolah dan rekan guru SMP Negeri 4 Satap Singkup yang telah meluangkan waktu bersedia berkolaborasi bersama-sama dalam satu forum ini. Mudah-mudahan tujuan kita sama, kita ingin membentuk budaya positif di sekolah kita tercinta. Seperti itu ya Bapak Ibu, bisa kita lanjutkan? Iya, langsung saja kita langsung masuk ke materi yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Nah, modul 1.4 ini merupakan rangkaian modul yang saya pelajari mulai dari 1.1, 1.2, 1.3 dan sekarang 1.4. Nah, pada materi yang tercantum dalam modul 1.4 ini ada beberapa konsep inti mengenai budaya positif. Yang pertama ialah perubahan paradigma belajar. Yang kedua tentang disiplin positif. Yang ketiga motivasi perilaku manusia. Yang keempat posisi kontrol. Yang kelima kebutuhan dasar manusia. Yang kelima segitiga restitusi. Dan yang keenam ialah keyakinan kelas. Nah, pada kesempatan siang hari ini nanti kita akan mengupas satu persatu materi yang telah saya dapat ini untuk disampaikan kepada Bapak Ibu sekalian. Nah, nanti saya mohon kerjasamanya untuk kita berinteraksi dalam pemaparan materi ini. Seperti itu ya. Oke. Jadi untuk konsep inti dari budaya positif ini yang pertama ialah perubahan paradigma belajar. Baik. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Sebelumnya mungkin Bapak Ibu seringkali mendengar istilah disiplin ya. Disiplin. Di sekolah itu siswa harus disiplin. Siswa harus disiplin, murid harus disiplin. Nah, umumnya disiplin ini sangat berkaitan dengan kontrol guru
kontrol, yaitu yang pertama, ilusi bahwa guru yang mengontrol murid. Ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah itu dapat menguatkan karakter. Yang kemudian, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, kira-kira sebelum saya lanjutkan ini, bagaimana menurut pendapat Bapak Ibu mengenai ilusi-ilusi yang hal ini merupakan, kalau berdasarkan teori itu, ini miskonsepsi, sesuatu yang perlu diluruskan. Bagaimana? Ada tanggapan? Ada tanggapan? Belum ada. Oke, sip, kita lanjutkan ya. Nanti akan kita pahami di slide-slide berikutnya. Jadi di sini paradigma yang selama ini orang berpikir bahwa orang yang dewasa dia itu berhak untuk memaksa orang yang lebih muda. Nah, dalam hal ini kita di dalam kelas sebagai guru yang posisinya kita lebih dewasa dari murid-murid kita. Nah, di situ terkadang sebagai seorang guru kita tidak sadar bahwa kita memaksakan kehendak kita untuk selalu dituruti oleh murid-murid kita atau oleh peserta didik kita. Selain itu, ada juga pandangan yang mengatakan bahwa kritik dan kemudian membuat orang merasa bersalah itu dapat menguatkan karakter. Jadi orang disadarkan dulu bahwa dia kamu bersalah, ya, menggunakan kritik-kritik yang menurut pandangan dalam modul ini belum tepat. Itu banyak orang yang beranggapan bahwa teori itu bisa menguatkan karakter. Nah, nanti akan kita kupas lagi apakah benar dengan memaksa, dengan membuat orang berbuat salah, merasa orang berbuat salah, apakah itu benar-benar bisa membuat karakter orang itu menjadi lebih baik. Nah, nanti akan kita lihat. Kemudian banyak juga orang yang berpandangan bahwa orang yang memberikan penguatan positif dalam bentuk reward, ya, dalam bentuk hadiah, itu juga sesuatu yang efektif atau bermanfaat. Nah, ternyata ini juga menjadi salah satu miskonsepsi bahwa pemberian sesuatu yang berlebihan akan menjadikan sesuatu yang kurang positif. Nah, masih berkaitan dengan perubahan paradigma belajar. Kita bandingkan antara tabel stimulus respon dan teori kontrol yang akan kita pelajari pada modul ini. Sebagian orang itu merasa bahwa realitas atau kebutuhan kita itu sama, tapi kenyataannya setiap orang memiliki kebutuhan berbeda-beda. Semua orang melihat hal yang sama, tapi pada kenyataannya si A dan si B terkadang tidak dipungkiri memiliki cara pandang yang berbeda. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya, padahal hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Nah, misalnya ada ilustrasi ini, Bapak Ibu bayangkan, misalnya Anda sedang menggenggam sesuatu yang sangat berharga dalam kehidupan Anda, ya, yang digenggam sesuatu yang sangat berharga. Kemudian ada kawan Anda yang juga berusaha sangat kuat untuk membuat Anda membuka kepalan itu. Kira-kira apa yang akan Anda lakukan? Ya, coba bayangkan Anda sedang memegang sesuatu yang sangat berharga dalam hidup Anda. Terus ada teman Anda yang menginginkan sesuatu yang dalam genggaman Anda itu dibuka dan diberikan kepadanya. Kira-kira apa tanggapan Anda? Nah, silakan coba bagaimana? Kalau menurut saya tergantung dirinya yang pegang itu sendiri, Bu. Jadi dia mau membuka atau tidaknya kan dari diri sendiri. Iya, betul. Oke, sip. Ada yang lain? Ada yang lain? Oke, pas ya. Iya, oke. Jadi yang disampaikan oleh Bu Deli tadi, beliau menyampaikan bahwa pada saat ketika
bisa terjadi. Nah, ternyata menurut teori kontrol yang membuka atau tidak membuka itu hanya si orang itu sendiri. Dia yang mengontrol dirinya sendiri. Artinya orang itu tahu sebenarnya potensi yang dimiliki, kemampuan yang dimiliki, kebutuhan apa yang sebenarnya dia miliki. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain. Nah, dalam kenyataannya Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Tadi seperti yang masalah genggaman tadi, mungkin sekuat apapun tenaga orang yang merayu untuk membuka kepala itu tidak bisa mempengaruhi orang yang memang tidak mau membuka kepala. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Nah, orang lain terkadang berpikiran bahwa sudah dirayu, sudah dibujuk, gak mau, akhirnya saya paksa. Nah, gitu ya. Ternyata hal itu masih miskonsepsi. Menurut teori kontrol, kolaborasilah dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru merupakan sesuatu yang lebih tepat dibandingkan dengan melakukan pemaksaan kehendak. Nah, dari tabel ini kita sudah bisa membandingkan antara pandangan-pandangan orang yang mempercayai bahwa stimulus respon dengan teori kontrol yang berusaha meluruskan pandangan-pandangan orang yang mempercayai apa yang menjadi pandangan orang pada stimulus respon tadi. Nah, tadi yang pertama kita sudah mengenal perubahan paradigma belajar ya, bahwa sesuatu yang dipaksa itu kurang tepat. Orang lain tidak bisa memaksa karena kontrol ada dalam diri sendiri. Nah, sekarang kita lanjut pada materi disiplin positif. Seringkali kita mendengar istilah disiplin ya, Ibu Bapak kalau di sekolah. Kita juga seringkali menggunakan kata disiplin ini dengan usaha kita bagaimana siswa kita untuk disiplin. Nah, yang dimaksud dengan disiplin positif ini merupakan cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran dirinya berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Kemudian disiplin positif ini juga lebih ke arah disiplin yang mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Artinya mereka itu akan dituntun, digiring untuk melakukan sesuatu yang baik, yang positif, namun tumbuh atas kesadarannya sendiri, sehingga seorang murid dapat memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internalnya mereka, bukan karena akibat paksaan atau ingin mendapatkan pujian. Nah, nanti kita juga akan melihat apa saja sih motivasi seorang manusia atau dalam hal ini murid, bahwa nanti ada motivasi internal dan motivasi eksternal ya. Nah, apa saja motivasi internal dan motivasi eksternal? Nah, untuk disiplin positif tadi, bahwa seorang guru itu akan menuntun dan menggiring murid untuk melakukan disiplin positif dalam sekolah, tidak lain dan tidak bukan untuk membantu murid mencapai profil pelajar Pancasila yang terinternalisasi dalam dirinya masing-masing. Nah, bagaimana dia memiliki rasa jiwa gotong royong, memiliki kreativitas, mereka punya nalar yang kritis, bersikap mandiri, dan beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ini dilakukan secara disiplin dan tumbuh dari dalam dirinya sendiri, sadar kesadarannya mereka sendiri. Nah, ini merupakan tujuan yang hendaknya ingin dicapai pada disiplin positif tadi.
karena merujuk pada apa yang menjadi tujuan pendidikan menurut filosofi Ki Hajar Dewantara, bahwa guru ini hendaknya menumbuhkan apa yang sudah menjadi garis-garis samar yang ada pada diri peserta didik. Nah, menurut Ki Hajar Dewantara, seorang anak ini sudah terlahir memiliki garis-garis yang samar, bukan kertas yang kosong. Sebagai guru, kita diarahkan untuk mampu menuntun, menebalkan garis-garis kodrat murid-murid kita. Itu ya. Baik, masuk ke motivasi perilaku manusia. Bahwa siswa untuk melakukan hal yang baik, untuk melakukan disiplin positif, itu ternyata ada 3 motivasi yang menjadikan dia berperilaku seperti itu. Yang pertama, dia itu melakukan hal tersebut untuk menghindari ketidaknyamanan karena ada hukuman. Oh, nanti kalau saya dalam pendapat saya dapat hukuman. Nah, ini merupakan motivasi yang terendah dalam diri seseorang. Ya. Kemudian, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, orang yang melakukan hal baik dengan dalam hati. Nah, nanti kalau aku berangkatnya kasih, kan aku dapat hadiah dari guru. Nah, itu masih dalam kategori motivasi eksternal. Artinya orang tersebut mau melakukan sesuatu karena ada embel-embel tadi, takut dihukum dan ingin mendapatkan hadiah. Ternyata mendapatkan hadiah ini belum salah satu cara yang tepat sekali untuk menjadikan anak itu sadar melakukan sesuatu dengan keinginannya sendiri. Kemudian, yang terakhir, motivasi perilaku manusia itu jika dia melakukan sesuatu untuk menjadikan dia itu orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi ya, saya berangkat kasih, memang kewajiban saya murid harus berangkat kasih. Nah, saya harus mengerjakan tugas karena memang sebagai pelajar tugasnya mengerjakan tugas. Motivasi itu sudah muncul, itu merupakan motivasi internal dari murid. Tapi kalau murid masih punya, nanti kalau aku tidak mengerjakan tugas, nilai itu bisa remedi. Kalau aku mengerjakan tugas, nanti aku dapat BB dari guru. Nah, itu masih dalam tahapan motivasi eksternal. Nah, sebagai guru kita untuk saya sendiri ini masih sangat-sangat membutuhkan waktu yang panjang sehingga saya bisa menuntun murid sadar melakukan sesuatu karena kebutuhannya sendiri, bukan karena dia terpaksa, dipaksa, atau karena ingin mendapatkan sesuatu. Melakukan sesuatu. Oke. Dalam modul ini nanti akan dijelaskan yang namanya segitiga restitusi. Ya, Bapak Ibu, merupakan salah satu cara penanganan siswa. Bagaimana kita cara menangani siswa? Nah, di situ juga guru dituntut untuk memiliki kompetensi, kecakapan, keahlian menyampaikan sesuatu dengan menggunakan kata-kata yang sesuai dengan alur daripada segitiga restitusi. Belum banyak orang yang mampu menerapkan segitiga restitusi di sekolah. Ya, apalagi hal ini merupakan sesuatu yang baru bagi saya. Mungkin bagi orang di luar sana bukan sesuatu yang baru lagi. Tapi untuk mengaplikasikannya dalam dunia nyata, menurut saya itu masih membutuhkan waktu yang sangat panjang. Ibaratnya artis perlu jam tayang yang banyak. Dia mahir menguasai panggung, dia mahir menguasai audiens, itu perlu jam tayang. Ya kan? Nah, pada dasarnya kita masuk ke kebutuhan dasar manusia. Seluruh tindakan manusia tadi ini memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan atau yang murid lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa
Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari satu kebutuhan dasar kita. Nah, jadi murid juga sama, murid melakukan A, melakukan tindakan B, melakukan tindakan C. Itu sebenarnya dia juga sebenarnya dalam rangka sedang memenuhi kebutuhannya dia. Maka tidak jarang ditemukan kasus misalnya murid melakukan hal-hal yang aneh. Nah, apa ini anak caper atau gimana gitu ya? Ternyata di sini ada nanti teorinya bahwa seorang murid atau yang dikatakan manusia tadi memiliki kebutuhan dasar, di mana kebutuhan dasar manusia itu sebenarnya ada 5. Ada 5. Yang pertama adalah kebutuhan survival atau kebutuhan bertahan hidup. Nah, ini mungkin dulu yang sering kita kenal dengan makanan sempurna, 4 sehat, 5 sempurna, ya, makanannya cukup, menggunakan sayur mayur, bagaimana caranya kita bisa bertahan hidup. Selain itu, bagaimana kita mendapatkan kesehatan, mendapatkan rumah untuk berteduh. Nah, kalau kebutuhan survival ini berkaitan dengan kebutuhan jasmani atau fisiologis kita. Nah, yang berikutnya ada kebutuhan rasa kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan untuk disayangi dan diterima meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima rasa kasih sayang. Maka saya kadang sampaikan ke anak-anak di kelas, kamu ingin mendapatkan kasih sayang dari si A, maka kamu juga harus memberikan kasih sayang kepada si A. Seperti itu. Kebutuhan ini juga meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain. Sebenarnya kadang-kadang tanpa disadari anak-anak itu memunculkan tindakan yang pada dasarnya mereka itu ingin terpenuhi rasa ingin diterima, berbuat aneh, mereka berbuat nyeleneh. Ternyata setelah kita tangani, kita selidiki, kita melakukan pendekatan personal, oh ternyata dia ini diakui di kelas. Mungkin pada saat kita ngajar kita nggak pernah nengok ke dia. Pada saat kita ngajar kita tidak pernah memancing apa yang ingin dia sampaikan. Mungkin seperti itu. Atau mungkin dengan teman yang lainnya, teman tersebut sama sekali tidak pernah menegur, tidak pernah menyapa. Itu kan dia dalam hati seolah-olah tidak diterima dengan orang-orang yang sekitar. Akhirnya minder, melakukan perbuatan nyeleneh dan lain-lain. Nah, yang berikutnya adalah kebutuhan penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Nah, tidak jarang ditemui kasus-kasus anak-anak yang merasa wow, dia harus dihormati, dia harus dijunjung tinggi-tinggi, ya, karena dia merasa dia itu lagi berkuasa, ya, kebutuhannya itu harus diakui oleh teman-temannya. Nah, ternyata tidak jarang siswa atau manusia memiliki rasa kebutuhan untuk berkuasa minimal. Misalnya dalam kerja kelompok. Dalam kerja kelompok ada 5 orang, pasti ada salah satu orang yang ingin memimpin kelompok tersebut. Udah gini aja. Nah, berarti kan disebut dia lagi berposisi sebagai penguasa tadi kan. Nah, maka tidak jarang siswa-siswa tadi melakukan hal tersebut. Yang berikutnya ialah kebutuhan kebebasan atau kebutuhan akan pilihan. Jadi anak-anak dengan kebutuhan dan kebebasan ini, mereka itu suka bergerak, suka mencoba-coba apa yang mereka belum tahu. Tapi pada dasarnya kita tetap sebagai seorang guru memberikan garis kontrol untuk mengawasi sejauh mana rasa keingintahuan anak-anak, sehingga rasa ingin tahunya itu berjalan dalam koridor yang baik. Bukan rasa ingin tahu yang berlebihan pada hal-hal yang negatif. Apa sih rasanya narkoba? Itu kan termasuk rasa ingin tahu yang tinggi. Saking kepenginnya, akhirnya mencoba narkoba. Kayak apa sih rasanya minuman keras misalnya? Karena dari rasa ingin tahu yang tinggi, tapi kan itu rasa ingin tahu yang negatif. Nah,
sini tugas kita mengarahkan agar mereka punya rasa ingin tahu, tapi rasa ingin tahunya yang positif. Kemudian ada juga kebutuhan kesenangan. Nah, ternyata anak-anak dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi biasanya ingin menikmati apa yang dia lakukan. Mereka juga bisa berkonsentrasi tinggi saat mengerjakan hal-hal yang disenangi. Nah, ini nanti akan berlanjut pada metode atau pembelajaran yang dikemas dengan pembelajaran diferensiasi. Ya mungkin Bapak Ibu sudah pernah membaca literasi tentang hal ini. Baik. Yang berikutnya ialah materi tentang posisi kontrol. Nah, ini materi ini pernah saya share ya Bapak Ibu di grup sekolah kita, di grup Bapak Ibu mengenai posisi kontrol guru. Nah, sebelumnya saya ingin bertanya nih, selama ini kita mengajar, mana posisi yang seringkali Bapak Ibu gunakan saat berinteraksi dengan murid-murid di kelas? Pemantau. Oke, biasanya seperti apa melakukan pemantauannya? Bapak memposisikan diri sebagai pemantau, hal apa yang Bapak lakukan? Cleaning setiap kelas, kadang melihat apakah ada yang memakai sepatu, apakah bajunya dikeluarkan. Nah, kalau sudah ada nanti baru pindah ke wali kelasnya. Gitu. Ada yang lain? Ya, silakan. Oke, ya. Oh, ini jangan dulu. Membuat rasa bersalah. Oh, pernah ya? Gimana pada saat ibu melakukan posisi ibu sebagai orang yang membuat siswa itu jadi merasa membuat bersalah gitu? Jadi kalau misalnya sudah terlalu berisik Bu, ya. Jadi kalau sudah terlalu berisik tuh saya menegur langsung kayak ke mental mereka langsung kayak ya, itu salah dan gak boleh gini-gini, gak boleh gitu. Jadi langsung kayak dia tuh langsung duduk tenang Bu. Jadi dengan cara seperti itu mungkin bisa menertibkan dia mereka. Iya, supaya jangan diulangi lagi. Jadi saya tuh langsung tegurnya keras. Jadi langsung sadar. Dan selama ini tuh efektif ya. Muridnya langsung sadar ya. Oke lah. Mungkin dari Bu Lili, selama dengan interaksi dengan murid, posisi mana yang sering Anda lakukan atau Anda gunakan? Kalau menurut saya di posisi sebagai teman. Oh, teman. Gimana posisinya? Kadang kan ada anak yang kelihatannya tidak konsentrasi belajar. Nah, itu saya biasanya saya deketi, ada masalah apa atau ada apa Bu, silakan cerita. Ibu ini ibaratkan kalian, ibu ini sebagai teman kalian. Insya Allah ibu bisa menjaga rahasia yang kalian ceritakan. Lalu biasanya anak-anak itu, oh gini Bu, saya cerita masalah yang seperti kemarin, ya, kayak mengenai sholat atau apa, itu ternyata di lingkungannya ternyata belum ada yang memadai kan Bu, yang itu menempatkan diri saya sebagai teman di siswa. Oke ya, oke. Berarti ini nggak ada yang sebagai penghukum ya? Nah, kalau saya seringkali saya memposisikan diri sebagai penghukum, ya. Kenapa? Karena penghukum ini merupakan salah satu posisi yang biasanya secara spontan saat itu juga kita mengajak murid untuk langsung memenuhi apa yang kita inginkan. Itu namanya menghukum. Berisik terus, maju. Nah, itu namanya menghukum. Pernah nggak kayak gitu? Pernah ya, saya juga pernah. Itu namanya posisi menghukum. Tanpa menyelidiki penyebabnya. Nah, tahu-tahu berisik, langsung suruh ke depan, nggak bisa mundur, misalnya itu. Itu namanya menghukum. Pernah. Ini merupakan posisi yang terendah dalam posisi sebagai guru. Nah, saya seringkali menggunakan posisi penghukum. Nah, dengan adanya pendidikan guru penggerak ini, saya mendapatkan materi ini, saya itu semakin terbangun. Oh, ternyata selama ini yang saya lakukan itu belum
tepat. Yang saya lakukan ini belum sesuai dengan apa yang diinginkan oleh murid. Ternyata aku seringnya menghukum mereka semauku sendiri. Nah, sebagai seorang guru, memang pada dasarnya kita tidak boleh menuntut murid untuk mengikuti apa yang menjadi kehendaknya kita. Murid dipaksa untuk mengikuti apa yang menjadi kemauannya kita, tanpa kita mencari terlebih dahulu apa yang sebenarnya sedang dialami oleh murid-murid kita. Nah, mungkin di sini bisa kita lihat posisi penghukum. Guru itu biasanya berbuat menghardik, menunjuk, menyakiti, menyindir. Nah, kalau posisi saya sebagai penghukum tadi, secara fisik saya tidak pernah melakukan kekerasan secara fisik. Hanya saja terkadang suaranya itu terlalu keras. Kemudian kalau membuat orang merasa bersalah, nah itu biasanya guru itu akan melakukan kayak semacam tausiah, ceramah panjang-panjang. Terus ada kata-kata yang disampaikan. Nah, ibu tuh kecewa sekali sama kamu, ya Allah, misalnya kan? Pernah nggak? Seharusnya tuh kamu gak kayak gitu. Halus kan? Kata-katanya halus, tapi secara tidak langsung otak dan hatinya anak itu, mama, aku ternyata salah. Nah, gitu kan? Membuat dia merasa bersalah. Kemudian kalau memposisikan diri sebagai teman, nah, dia itu akan membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Kemudian kalau sebagai pemantau, dia akan menggunakan penghitungan dan mengukur, ya. Nah, kalau sebagai manajer, ini merupakan posisi tertinggi, levelnya paling atas. Ini sudah guru is the best lah ya pokoknya. Dia itu good banget, ya. Pada saat dia menangani siswanya, dia menggunakan posisi manajer. Dia masih slow, kemudian menyampaikan kalimat-kalimatnya juga menuntun, tidak menghardik, tidak membuat siswa itu merasa bersalah, ya. Kayak tadi, kamu ini tiap hari telat. Berapa kali ibu sudah ngomong, apa kamu gak kasihan sama ibu? Nanti ibu dikira gak pernah ngomongin kamu sama kepala sekolah. Nah, itu posisi apa itu? Posisi apa? Nah, membuat rasa bersalah. Nah, kemudian pada posisi penghukum, guru itu akan berkata-kata, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan nanti. Nah, pernah nggak? Awas ya, kalau kamu nggak mengerjakan PR, besok kamu nggak boleh masuk, misalnya gitu ya. Masih kan sering kita lakukan? Sering, saya aja sering sekali. Kemudian sebagai orang membuat rasa bersalah, kamu seharusnya sudah tahu, ibu lelah sekali mengatakannya. Ya, nanti ya, contoh sebagai manajer. Ada, sudah saya tampilkan nanti di slide paling akhir. Kemudian, pada saat posisi sebagai manajer, guru itu akan menggunakan kalimat-kalimat contohnya. Apa yang kita yakini, apa yang kamu lakukan itu menurut kamu memang sudah benar. Misalnya ya, Paulus nih datang terlambat, sudah 30 menit dari jam masuk dia baru berangkat. Biasanya kan kita ngomongnya, loh Paulus, terlambat lagi gitu kan. Nah, ternyata kalau menjadi manajer, kita akan menyampaikannya seperti itu, tidak seperti itu. Misalnya, masih dengan menggunakan kalimat yang slow, kita senyum ramah, tenang gitu ya, pokoknya tuh banget. Paulus, coba sini, bisa nggak kita ngobrol sebentar, gitu kan? Nah, nanti ibu itu akan menyampaikan, kamu jam berapa ya ini Paulus? Nah, 7:30. Terlambat nggak namanya? Terlambat, Bu. Kira-kira menurut kamu kalau terlambat ini perilaku yang baik atau bukan? Nah, kira-kira seperti itulah, ya. Nanti ada langkah-langkahnya untuk menjadi posisi manajer, ya. Lanjut. Nah, ternyata pada saat kita menjadi posisi penghukum, siswa itu bukan semakin sadar, tapi dia akan memberontak dan menyalahkan orang lain yang berbohong. Terus kemudian juga dia bisa berbohong.
Kenapa? Biar tidak dimarahi, biar tidak dihukum. Kalau membuat rasa orang bersalah, efeknya biasanya anak itu akan menyembunyikan sesuatu, ya, dia akan mengekspresikan sesuatu yang tidak sebenarnya. Nah, contohnya nih, kalimat, kamu ini patuhi aturan saya, atau awas. Nah, ini namanya posisi hukum. Ada lagi kalimat, gimana coba kalau orang tuamu tahu kamu berbuat begini? Nah, ya, pernah sekali saya lakukan, belum lama saya lakukan. Ternyata ini posisi saya membuat siswa itu merasa bersalah. Maka tidak jarang dia langsung meneteskan air mata. Ya kan? Iya. Terus yang terakhir, nah ini posisi sebagai manajer. Contoh kalimatnya, jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Kita tanyakan, dia bersedia atau tidak? Nah, kembali lagi, pasti dia akan timbul rasa jadi nurani. Pasti yang namanya manusia ya, tidak mungkin hati nuraninya itu terbesit kalimat-kalimat yang kotor. Pasti saya yakin seyakin-yakinnya dalam lubuk hati yang terdalam dia itu orang baik. Ya tak? Iya, lanjut. Bu, kalau kita bicaranya tentang membuat rasa bersalah, terus endingnya kita bilangnya ke bagian manajer. Semisal apakah kamu bersedia memperbaikinya, itu apakah kita memosikan ke manajer atau masih membuat rasa bersalah? Nah, kalau dari awal sudah menggunakan kata-kata berbuat merasa siswa bersalah, nah itu nanti tetap akan memberikan efek siswa itu merasa bersalah. Maka seperti yang saya sampaikan tadi, untuk memposisikan sebagai manajer, ini perlu kecakapan kita menguasai kalimat-kalimat yang tidak menjadikan murid kita merasa bersalah. Pemilihan kosakata yang tepat. Nah, maka tidak jarang kita harus memperbanyak literasi, membaca, biar kosakata kita semakin banyak. Jadi kalau saat ngomong sama orang-orang, ya posisi kita misalnya sebagai manajer, kita akan menggunakan kalimat yang benar-benar tepat, ya. Seperti video-video yang ditayangkan pada pembelajaran di pendidikan guru penggerak, itu video-video yang mereka tampilkan di video pembelajarannya itu benar-benar menyampaikannya itu dengan pelan, dengan santun, dan kalimatnya itu memang tertata dan rapi sekali. Nah itu kan pastilah ya mereka sudah banyak sekali literasinya. Untuk kita pun hendaknya seperti itu. Kalau masih ada kalimat yang menunjukkan murid itu merasa bersalah, berarti belum sepenuhnya menjadi manajer, ya. Nah, posisi manajer itu guru berbuat sesuatu bersama murid. Jadi nanti keputusannya itu karena dibangun bersama. Murid itu diajak untuk mempertanggungjawabkan perilakunya dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi dari permasalahannya sendiri. Akan dibangun. Nah, bagaimana cara membangunnya? Keterampilan kita mengolah kata-kata. Gimana caranya bisa terbangun? Gimana? Perlu waktu, ya. Seperti yang disampaikan oleh para fasilitator atau instruktur kemarin, hal menjadi manajer tidak semudah membalikkan telapak tangan. Sulit ibu-ibu, makanya perlu belajar. Posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri, sehingga tercipta identitas yang positif atau berhasil pada diri murid. Nah, semoga kedepannya kita terus bisa memposisikan diri kita sebagai manajer, mengurangi kalimat-kalimat yang bisa membuat murid-murid kita itu merasa bersalah, nanti malah mereka jadi minder, kurang percaya diri, hingga pada akhirnya di kelas tidak aktif, pasif, ya seperti itu. Nah, kemudian yang berikutnya, setelah kita tahu posisi kontrol kita itu yang paling tepat adalah sebagai manajer. Nah, untuk memposisikan kita sebagai manajer, kita juga hendaknya membuat keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Pernah mendengar istilah keyakinan kelas atau keyakinan sekolah? Atau
Iya, pernah dengar ya? Pernah belum? Oh, kalau itu kesepakatan kelas, ya. Kalau keyakinan kelas hampir sama lah ya. Kalau peraturan kelas, pernah mendengar? Peraturan sekolah, ya. Bedanya di mana coba peraturan sekolah dengan keyakinan sekolah? Kira-kira bedanya di mana? Ya. Kalau peraturan sekolah itu dibuat oleh guru bersama komite atau orang lain. Kalau keyakinan kelas atau sekolah dibuat oleh antara siswa dan guru. Oke, terima kasih. Ya. Baik, benar sekali bahwa kalau peraturan sekolah atau peraturan kelas ini bersifat satu arah. Guru membuat, siswa mematuhi. Mau tidak mau harus mengikuti apa yang telah dibuat. Tapi kalau keyakinan kelas atau keyakinan sekolah ini merupakan pernyataan-pernyataan universal yang mudah diingat dan mudah dipahami, diterapkan di lingkungan sekolah sebagai bentuk kesepakatan yang telah dibuat bersama-sama. Jadi bukan kita yang telah menuliskan dulu, siswa harus mematuhi, siswa dilarang menggunakan ini, siswa dilarang membuat apa tidak. Bukan Bapak Ibu guru yang membuat kalimat-kalimat seperti itu, tapi siswalah yang menuangkan kalimat-kalimat itu sendiri. Caranya bagaimana? Mungkin dengan Bapak Ibu sebagai wali kelas atau guru BK misalnya di sekolah ada guru BK itu menyempatkan satu waktu bersama-sama dengan murid membuat keyakinan kelas bersama-sama. Caranya siswa itu diberikan kebebasan individu. Masing-masing siswa itu diberi kesempatan untuk menyampaikan apa yang menjadi keinginannya dalam hal yang positif. Dan perlu diketahui, pada saat kita menyusun keyakinan kelas atau kesepakatan atau keyakinan sekolah, itu hindarilah penggunaan kata-kata yang negatif. Contohnya, dilarang parkir sembarangan. Ya, itu ada kalimat negatifnya. Kata dilarang. Nah, yang lebih baik gimana? Parkirlah kendaraan dengan rapi, misalnya. Dilarang mencontek saat ulangan. Ya, ada kalimat negatifnya. Hendaknya bagaimana? Jujur pada saat ulangan. Saya seperti itu. Jadi bagaimana caranya agar murid-murid itu terbangun dengan kalimat-kalimat yang positif, bukan kalimat-kalimat yang negatif. Meskipun ada kata-kata dilarang, tapi belakangnya mencontek. Nanti yang ada pasti yang terbesit mencontek. Meskipun kalimatnya ada kata dilarang. Nah, keyakinan kelas atau sekolah ini itu merupakan kesepakatan bersama-sama. Nah, setelah nanti masing-masing dari siswa itu menyampaikan apa yang menjadi kemauannya, keinginannya dalam bentuk kalimat yang positif tadi, setelah semuanya menyampaikan, disepakati bersama-sama, buktinya apa? Semua siswa nanti melakukan tanda tangan bukti kesepakatan. Semuanya harus menandatangani bahwa semua siswa tadi terlibat dalam penyusunan pembuatan kesepakatan kelas. Baik. Yang terakhir adalah segitiga restitusi. Bapak Ibu sekalian, segitiga restitusi ini merupakan salah satu langkah yang sangat-sangat dianjurkan pada saat kita menjadi seorang guru yang sering kali menemui kasus-kasus atau siswa-siswa yang bermasalah. Entah itu di dalam kelas atau itu di luar kelas, dalam lingkup sekolah. Nah, segitiga restitusi ini merupakan proses menciptakan kondisi bagi peserta didik untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka yang mereka inginkan dengan karakter yang lebih kuat, ya, dengan karakter yang lebih kuat.
segitiga restitusi ini sangat dianjurkan untuk diterapkan karena hal ini sangat membantu siswa untuk tersadarkan secara apa namanya ya, secara langsung ya, dia itu akan tersadarkan dengan baik. Nah, kelihatan nggak ya? Kelihatan, oke. Jadi pada saat kita menemukan masalah pada peserta didik kita, ada langkah-langkah yang kita lakukan pada saat kita melakukan pendekatan dengan menggunakan segitiga restitusi. Yang pertama ialah menstabilkan identitas. Yang kedua, kita memvalidasi tindakan yang salah. Dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Nah, lanjut. Langkah-langkah ini diharapkan akan membantu siswa untuk menemukan solusi dari permasalahan yang sedang mereka hadapi. Ini adalah pendekatan yang dijelaskan pada modul 1.4 tentang membangun budaya positif di sekolah. Bagaimana caranya? Nah, nanti akan kita lihat. Nah, berkaitan dengan manajer, ini ada kaitannya. Pada saat kita memposisikan diri sebagai manajer, kita itu setiap menemukan masalah yang sudah dihadapi oleh murid, pasti akan menyelesaikan masalahnya dengan tahapan-tahapan restitusi tadi, segitiga restitusi. Yang pertama, guru itu akan menstabilkan identitas anak yang salah tadi, yang melakukan tindakan yang salah. Kemudian validasi tindakan yang salah, itu bukan validasi ya, validasi tindakan yang salah. Dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Langkah-langkah yang digunakan langkah-langkah yang digunakan oleh Bapak Ibu guru tadi memposisikan diri sebagai manajer menggunakan segitiga restitusi tidak lain untuk membantu siswa agar dia itu menjadi murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Maka tadi pada saat kita melihat tabel, saat posisi penghukum, pembuat rasa bersalah, teman atau pemantau, ternyata yang paling efektif adalah posisi sebagai manajer ya. Oke, lanjut. Ini contoh penerapan segitiga restitusi pada salah satu kasus yang sedang dihadapi oleh siswa. Iya. Lalu apa yang memang dia sampai saya oh gitu. Nah pasti kamu berdosa itu alasannya ya. Alasannya ada. Saya dia lalu masih saya tidur saja. Saya sudah semuanya mereka sudah tidur kalau kayak dulu. Tapi kalau saya tidak mau sendiri. Ya, ya. Orang Paulus karena di saya misalnya ibu menghargai perbuatan yang tidak melakukan hal yang lebih lagi dari itu. Jadi saja orang bisa mengukur atau yang lain tapi yang tidak melakukannya. Oke, sekarang kita ya tindakan sampai berarti cara akan sesuai dengan waktu yang kita. Oke, menurut kamu yang kelas apa yang terjangkau? Oke, nah ya, menurut kamu saling mempercayai teman seperti apa tidak? Jadi yang apa yang harus kamu lakukan saat kamu sedang? Harusnya oke ya, apa kamu bersedia berbagi soal ini? Oke, nah untuk itu apa yang kamu lakukan untuk
Jika ada teman saya yang contoh saya akan dulu, kadang-kadang kalau saya Oke, sip. Tepat sekali ya. Sudah menemukan solusinya dan sudah dari masalah kamu. Jadi hari ini saat ada kamu yang bisa seperti itu, kamu bersabar. Sampaikan kepada wali kelas kemudian sekarang kita semangat ya. Kalau sudah wali silakan berkomunikasi. Oke. Oke, baik, itu tadi adalah salah satu contoh penerapan segitiga restitusi pada saat menangani kasus salah seorang anak yang menggebrak beja karena malah tugasnya sering contek oleh kawannya. Nah, di situ berusaha membangunkan keyakinannya tentang perilaku yang telah dia lakukan. Yang pertama, pada saat kita menstabilkan identitas, kalimat yang kita gunakan misalnya, ya setiap orang pastilah ya pernah melakukan kesalahan. Kalau tidak ada manusia yang sempurna, pasti semuanya pernah berbuat salah. Tapi hal ini apakah baik menurut kamu? Misalnya seperti itu ya. Kemudian pada saat validasi kebutuhan, nah kita juga bisa membangun menggunakan pertanyaan, menggunakan pernyataan-pernyataan berikut. Ini hanya variasi kalimat-kalimat. Mungkin Bapak Ibu nanti bisa menggunakan kalimat-kalimat yang lebih bijak lagi ya di luar ini. Misalnya, Ita, tadi kamu barusan menggebrak gereja. Kamu melakukan hal tersebut pasti ada alasannya kan? Kita mencoba siswa itu menyampaikan isi hatinya. Nah sekali lagi ini hanya salah satu contoh kalimatnya. Bapak Ibu bisa menggunakan kalimat-kalimat yang lebih bijak lagi yang lainnya. Kemudian adakah cara yang lebih efektif misalnya. Nah untuk menanyakan keyakinannya sebenarnya yang seperti saya sampaikan tadi bahwa setiap orang pasti punya keyakinan pada sesuatu yang baik. Misalnya nilai-nilai apa yang telah kamu langgar pada saat kamu melakukan menggebrak meja tadi. Baik Bapak Ibu, ada 7 konsep inti yang telah kita pelajari yang saya sampaikan pada pagi hari ini. Kesimpulannya adalah bahwa dalam membangun budaya positif yang ada di sekolah, konsep-konsep inti ini memang harus hendaknya ya seharusnya itu dipahami oleh seluruh warga sekolah ya, tidak hanya oleh Bapak Ibu. Mungkin misalnya di sekolah ada petugas tata usaha atau yang lainnya itu juga hendaknya mengetahui hal itu. Kalau tidak jarang interaksi antara siswa dengan pegawai-pegawai yang lain juga ada di sekolah tersebut. Sehingga apa? Sehingga sekolah tersebut dapat menyediakan lingkungan yang aman, nyaman, dan suasananya positif. Sehingga suasana tersebut akan membantu siswa itu berpikir dengan baik, berpikir secara jernih, mencipta ya dengan perilaku mereka yang merdeka, mandiri, dan juga bertanggung jawab. Insya Allah ya. Mari kita bersama-sama melakukan perbaikan apa yang masih perlu kita perbaiki dalam diri kita masing-masing. Untuk saya pribadi, hal ini merupakan sesuatu yang sangat baru untuk saya dan saya sangat bersyukur saya mendapatkan materi ini dan saya sangat senang saya bisa berbagi dengan Bapak Ibu semuanya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan juga menjadi sesuatu yang bermanfaat juga untuk Bapak Ibu semuanya. Dalam hal ini saya memang benar-benar tersadarkan seringkali ada tindakan-tindakan yang keliru, yang belum tepat, yang selama ini saya lakukan. Seperti tadi pada posisi segitiga restitusi, setiap orang boleh melakukan kesalahan, tapi hal yang lebih baik adalah orang itu mau sadar telah melakukan kesalahan, bukan melakukan kesalahan terus-menerus tanpa sadar dan melakukan perbaikan. Seperti itu ya. Oke, sekali lagi saya ucapkan terima kasih yang seterusnya kepada Bapak Ibu SMP Negeri Pasar Singkuk. Mudah-mudahan budaya positif di sekolah kita akan terus terwujud dengan baik dan konsisten. Seperti itu ya. Untuk itu saya cukupkan pertemuan kita pada siang hari ini. Saya akhiri, selamat siang dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah, terima kasih.